Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah fitting fungsi polinom, dan yang kedua adalah tentang fungsi polyfit untuk mengimplementasikan metode tersebut. Ketika kita punya n buah data, misalnya 6 buah data dari x 0 sampai 5 untuk y nilai berikut, maka kita bisa melakukan interpolasi pangkat 5. Nah, hasil dari interpolasi tersebut adalah garis merah ini. Kenapa muncul hal yang aneh ini? Ini disebut hal fenomena rung. Ini terjadi karena kita memaksakan fungsi kita untuk harus melalui semua titik data, karena itu adalah prinsip interpolasi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas namanya prinsip fitting. Fitting itu kita mencari yang cocok, yang paling cocok, tapi tidak harus yang tepat sekali. Jadi garis lurus ini kita tarik karena kita ambil parameter yang paling fit ya. Parameter apa? Yaitu kalau kita plot kita fitting dia ke fungsi linear A0 plus A1X, kita ambil nilai A0, A1 yang paling pas, yang paling fit untuk menentukan garis ini. Seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Ketika data ini misalnya data elektronik atau data dari fenomena-fenomena yang mempunyai ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang muncul karena error manusia maupun karena kerandoman atau noise. Nah, bagaimana cara memilih A0 dan A1 tadi? Caranya adalah melakukan namanya prinsip least square. Jadi intinya kita membandingkan antara nilai nilai y sebenarnya, dan nilai fx dari fungsi yang akan kita hasilkan. Jadi kita misalnya kita fit linear, maka fx-nya ini adalah A0 tambah x tambah A1 x1. Dan yang berikutnya A0 tambah x1 A1. Ini A0 tambah A2 x2 min y2 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk y2, y3, y4, y5 dan seterusnya. Nah, kita jumlah semua, tapi kita kuadratkan terlebih dulu sebelum dijumlahkan. Jadi jumlah kuadratnya dengan meminimalkan nilai tersebut. Jadi parameter-parameter yang bisa meminimalkan jumlah dari kuadrat fx min y-nya itu adalah parameter yang paling sesuai. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya ini, kita tinggal ambil s sebagai fungsi A0 dan A1, maka seperti ini ya. A0 plus A1 xj min yj dikuadratkan di sum. Oke, nah untuk mencari nilai A0 dan A1 yang sesuai, kita lakukan adalah kita turunkan masing-masing. Terhadap A0 harus 0 dan terhadap A1 harus 0 juga. Nah, kalau dari dua persamaan ini kita bisa tulis dalam matriks seperti ini ya. Jadi A0 dikali, ini duanya saya coret, tinggal sigma 1 ya. Kemudian yang berikutnya A1-nya jadi sigma x. Yang di bawah sini A0-nya sigma x. A1-nya sigma x kuadrat. Ini ada x kali x kuadrat. Ini sebelah kanan, ini tergeser jadi sigma y, yang bawah jadi sigma x dikali y. Nah, jadi ini adalah nilai A0, A1 yang kita inginkan, tinggal kita inversekan inverse ini dikali kanan. Seperti itu. Atau kita bisa dekomposisi ini menjadi seperti ini. Jadi kalau ini kan 2 kali 2, nah ini sini kita matriks 2 kali n. Yang di sini n kali 2. Jadi perkaliannya tetap 2 kali 2. Yang di sini sama, 2 kali n di sini. Ini cuma n kali 1 kali n namanya. Cuma n kali 1. Nah, kenapa kita perlu dekomposisikan seperti ini? Ini supaya secara numerik mudah saja. Wah, satu hal ini G itu kan 1, X1, 1, X2 dan seterusnya. Kemudian sebelah kanan itu, nah kalau kita tulis seperti ini, maka sebelah kiri jadi G transpose dikali G, dan yang kanan adalah G transpose dikali Y. Nah, ini jadi persamaannya kayak terlihat simpel sekali. Nah, kemudian kita bisa menuliskannya menggunakan fungsi polyfit. Jadi kalau kita melihat ini, kita bisa melakukan dengan fungsi polyfit, yaitu kita ambil x-nya 0 sampai 5, kemudian y-nya 0 sampai 50 seperti ini. Kemudian kita masukkan polyfit xy left. Kemudian di sini pangkatnya. Karena kita linear berarti pangkat 1, kita masukkan derajat 1.
Yang di sini kita ambil A dan DA. A saja cukup sebenarnya. Kalau kita hanya pakai A saja, maka kita akan dapat garis tengahnya saja. Tapi di sini saya ingin ilustrasikan ada namanya ketidakpastian, maka kita pakai A dan DA. Nah, kalau seperti ini, maka kita outputnya ada dua ya, jadi matriks A dan matriks DA. Ketika kita melakukan polyfit, maka kita dapat, kalau kita keluarkan A-nya, maka kita dapat dua komponennya. A ini satu vektor yang memiliki dua komponen. Yang pertama adalah 9,84571, berikutnya adalah min 0,380095. Interpretasinya apa? Kita lihat aja. Oh, di sini adalah pangkat X-nya. Jadi X pangkat N alias X pangkat satunya, koefisien dari pangkat tertinggi itu adalah yang paling depan. Dan yang paling belakang adalah koefisien yang konstantanya. Di sini min 0,380095. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin bikin grafik hasil fitting kita bisa masukkan di sini. Ini titik-titik yang garis merah ini sama garis kuning ini kita dapat dengan kita masukkan polyval A, X, dan DA ke sini. Jadinya kita akan dapat Y hasil fitting dan delta Y-nya. Ini adalah perkiraan errornya, tidak pastian dari fitting kita. Kita bisa aplikasikan untuk derajat lebih tinggi. Nah, berikut ini adalah rangkuman untuk metode untuk melakukan derajat lebih tinggi. Nah, secara matriks, secara teori, numerik kita bisa tulis seperti ini. Kita pakai G tadi, sama GT, G, dikali variabel yang ingin diketahui, A0 sampai A1 sampai AM, untuk derajat M, dan kemudian GT, Y1, Y2, sampai YN. Dan G-nya adalah matriks M dikali N, seperti ini. N dikali M. Jadi ada N buah baris dan M buah kolom. Nah, di setiap kolom komponennya adalah 1, X1, ini pangkatnya ya. Jadi di sini X1 pangkat 0 semua, 1 semua. Di sini X1 pangkat Y1 sampai XN pangkat 1. Kemudian di sini X1 sampai XN pangkat M. Seperti itu. Nah, dengan melakukan ini kita dapat G transpose kali G itu adalah matriks M kali M berarti ya. Kita bisa dapat A0-nya dengan menggunakan inverse biasa. Nah, kalau kita menggunakan fungsi ini, polyfit, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya data benda gerak vertikal. Kita ambil waktu versus ketinggian. Jadi data-datanya adalah yang bulatan-bulatan biru ini. Kemudian kita ambil hasil fittingnya adalah yang garis biru ini. Kemudian plusnya, ketidakpastiannya adalah yang merah dan kuning ini. Nah, nilai biru ini adalah nilai garisnya, hasil fitting kita. Cara dapatnya seperti apa? Dengan seperti ini. Kita ambil polyfit dari X, Y, 2, maka kita akan dapat outputnya A dan DA. A ini adalah koefisien dari yang paling atas adalah yang X kuadrat, yang pertama. Yang kedua adalah koefisien X-nya, yang terakhir adalah konstantanya. Nah, kemudian kita ambil, untuk membuat grafik ini, kita ambil X-nya yang lebih detail, dari 0 sampai 0,5, dengan jarak 0,02. Dan kita masukkan polyval, kita masukkan A, X, F, dan DA. Sekali lagi, DA di sini tidak wajib dimasukkan. Titik kalian A sama dengan sudah cukup. Di sini juga A, XF saja sudah cukup. Tapi di kasus ini saya ingin mengilustrasikan ketidakpastiannya. Jadi kita ambil output 2 biji seperti ini. Jadi demikian pembahasan kita hari ini. Jadi kita bisa melakukan fitting polinom derajat M menggunakan fungsi polyfit dan polyval untuk mengevaluasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.